Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Di suasana pagi yang cukup sejuk dan cerah ini, kita berjumpa lagi. Bagi teman-teman sahabat saya di akun Facebook Panglima Warung Sodako dan teman-teman atau subscriber channel saya di YouTube Kabar Politik. Mudah-mudahan kalian sukses semua ya. Dan pagi ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengangkat tentang janji. Ya toh? Tentang janji. Janji siapa? Janji Prabowo Gibran atau Prabraroro itu kan orang Madura bilang Prabraroro Samsul Ngah-ngoh ya. Mereka belum dilantik, tapi kalau tidak ada sesuatu yang di luar dugaan kita, mereka akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 ya. Nah, saya ingin mengangkat janji-janji Prabowo Gibran ya. Dan tentu kalau kita bicara tentang janji dari mereka ini harus merujuk ke belakang atau yang siapa di belakang dia. Nah, di belakang mereka ini kan mentornya adalah Sarkowi ya, yang sudah segera menuntaskan 10 tahun kekuasaannya, pemerintahannya ya. Kalau kita bicara janjinya Sarkowi ini, waduh, mungkin masih ada yang menyimpan ya data digitalnya. Ini lebih panjang lagi ya Sarkowi ini. Ya, kira-kira dari sekian banyak janji itu mana yang terrealisasi ya? Silakan aja ya di petani ya dicek lah kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ingin mengangkat tentang janji Prabowo Gibran ya, penerus Sarkowi nanti ini ya, pemerintahan Sarkowi diteruskan oleh Prabowo Gibran. Meskipun ya ini saya belum mulai nih ya, baru pengantar ini. Kemarin saya lihat ada video dari Kang EF Saifullah Fatah ya, yang dengan tegas mengatakan saya menolak Gibran. Nah, artinya ada selentingan yang pada saatnya nanti Gibran nggak jadi dilantik ya, karena dari pihak tim hukum atau tim kuasa hukum PDIP ya, Gayung Lumbun, nah namanya saya nggak tahu persis ya, itu Gayus Lumbun ya, ketua tim hukum PDIP juga berupaya untuk menggagalkan pelantikan Gibran dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Oke, yang penting kita kembali ke janji-janji mereka yang ketika disampaikan pada saat kampanye mereka itu ya. Mari coba kita cek satu persatu ya. Saya punya catatannya. Yang pertama ya, janji untuk program makan siang gratis 450 triliun per tahun, yang ternyata belum terlaksana, sudah dikoreksi ya, tinggal separuhnya. Itu pun belum terlaksana, baru perubahan angka ya, sudah dikoreksi ya. Makan siang 450 triliun per tahun janjinya, tapi sudah dikoreksi kemarin ya, dari per indeks per orang itu 15.000 menjadi 7.500. Itu nanti yang turun ke bawah berapa kita nggak tahu. Kemudian Prabowo Gibran juga berjanji akan mendirikan 300 fakultas kesehatan ya, 300 fakultas kesehatan ya. Pokoknya empuk ini ya, ini janjinya serba empuk ya, kayak janji mentornya itu ya, semuanya empuk ya. Mari kita nikmati kerenyahan dan keempukan janji-janji mereka. Yang berikutnya, yang nomor 3 ini, membuka 19 juta lowongan kerja, sedangkan Sarkowi saja cuma 10 juta. Cuma tak ada petek ya, cuma 10 juta janjinya dia lapangan pekerjaan. Tapi banyak yang bilang ternyata yang didatangkan adalah tenaga kerja asing dari Cina ya kan, jutaan ya, tenaga asing dari Cina.
Jadi lowongan pekerjaan ini bukan buat bangsa Indonesia tapi buat bangsa Cina. Ya, Prabowo 19 juta loker lowongan kerja. Kemudian akan memberikan beasiswa kepada 20.000 ya mahasiswa untuk studi ke luar negeri. 20.000. Mari silakan persiapan untuk mendaftar ya ini karena Prabowo Gibran menjanjikan 20.000 beasiswa ke luar negeri. Nah ini teman saya nih pelawak ini Satrio calon gubernur Jogja sedang menonton. Halo Bangsat, apa kabar Bangsat? Bang Satrio maksudnya, Bang Satrio calon gubernur Jogja. Sudah tahu Jogja gubernurnya raja masih menyalon aja Bangsat ini ya. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri, ini janjinya ya. Berikutnya akan membentuk atau mendirikan 13 kota baru. Empuk meduk ini ya, empuk meduk ya. Mendirikan 13 kota baru di Indonesia. Kemudian akan mendirikan pabrik ponsel. Luar biasa. Jadi nanti kita akan punya gadget made in Indonesia, made in Prabowo ya kan. Mudah-mudahan harganya murah dengan spek yang premium gitu ya. Kemudian akan mendirikan rumah sakit modern di setiap kota. Top ini. Nah, mudah-mudahan nanti bangsa Indonesia sehat semua ini ya karena disiapkan rumah sakit modern di setiap kota ya toh. Kemudian berikutnya akan memberikan dana desa 5 miliar per tahun. Kemarin Sarkowi 1 M katanya ya, tapi realisasi nggak tahu kena berapa. Ini Prabowo dana desa 5 M per tahun. Nah, ini Pak Lurah ini gemuk suan nanti ini ya. Ya bisa rame-rame korupsi berjamaah lah ya. Kemudian melanjutkan IKN ya, IKN Ibu Kota Nusantara dilanjutkan ya. Sekarang baru 15% dibangun oleh Sarkowi dengan dana APBN full. Belum ada yang dari investor asing yang katanya gerudukan datang ya ta. Bener toh Bangsat? Nah, masih nonton beliau ini. Oke, paling guyu-guyu. Kemudian berikutnya adalah rasio pajak akan dibikin atau di setting untuk 23%. Rasio pajak 23%. Saya nggak paham soal rasio pajak ini, tapi janjinya begitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi minimal 8%. Wedian, wah ini makmur ini. Kalau sudah 8% ini kita nanti makmur ini ya. Di rezim Prabowo Samsul Ngah-ngoh nanti kita bisa makmur ini. Berikutnya adalah 3 tahun lagi jadi lumbung pangan dunia. Wah. Pak Harto kalah nih. Pak Harto harus berpuluh-puluh tahun 1984 kalau nggak salah ya. Baru Indonesia swasembada pangan yang diakui oleh FAO. Sarkowi saja bilangnya juga seperti itu, ternyata berasnya impor, ya, jagungnya impor, kedelainya impor, bahkan bawang pun juga impor. Itu dari Sarkowi mentornya, ya kan? Kemudian berikutnya impor 1,5 juta sapi hidup. Ya, selama ini kita udah impor nih. Prabowo akan mengimpor 1,5 juta sapi hidup. Ya, berikutnya ini empuk lagi nih bagi yang kalian yang masih belum punya rumah ini ya, akan membangun 3 juta rumah setiap tahun. Wah, kita nanti nggak ada gembel ya, semua akan dikasih rumah sama Prabowo ya kan. Kemudian berikutnya angka kemiskinan ditekan di bawah 6%. Makmur kita, makmur. Sedikit 6% dari 250 juta itu sedikit orang kere itu ya di era Prabowo nanti. Ya, kemudian berikutnya pemeriksaan kesehatan gratis ya. Rakyat akan sehat sejahtera ini ya. Rakyat akan sehat karena ada satu pemeriksaan kesehatan secara gratis ya. Berikutnya menjamin ketersediaan pupuk langsung ke petani ya toh. Ini meduk juga ini. Halo petani ya. Jangan khawatir nanti di zaman Prabowo nanti akan menjamin ketersediaan pupuk langsung ke petani. Prakteknya ya toh. Kemudian ini saya seneng ini ya. Ini saya seneng ini. Meningkatkan gaji ASN, guru,
TNI Polri dan pensiunan. Hahaha. Saya nyicil ayam nih, saya nyicil ayam karena Prabowo akan meningkatkan gaji, diantaranya juga pensiunan seperti saya ini. Berikutnya ya, menghapus utang nelayan dan petani. Wah, bapak-bapak nelayan dan petani yang punya utang nyicil ayam. Nyicil ayam, semua utang sampean akan dilunasi oleh Prabowo dan Samsul Ngango. Dan yang terakhir, tidak akan impor energi lagi. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa ini ya. Jadi kalau janji-janji mereka ini terrealisir, wah hebat ini. Saya siap move on, ya toh. Saya siap move on ya, mendukung mereka ya. Kalau janjinya direalisasi ya. Tapi ya monggo lah, silahkan aja percaya atau tidak dengan janji-janji mereka ini. Tetapi ini yang sudah jelas disampaikan oleh mereka pada saat kampanye ya, pilpres ya kan, kemudian disosialisasikan sehingga rakyat berbondong-bondong memilih Prabowo, sehingga Mahkamah Keluarga menetapkan 58% mendukung Prabowo ya kan, walaupun ya kita tahu semualah apa yang terjadi di balik itu semua. Baik teman-teman, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan janji-janji Prabowo. Silahkan simpan video saya ini nanti. Ini habis ini akan saya download ya, kemudian saya upload ke channel YouTube saya Kabar Politik. Nah, jadi nanti disimpan untuk data jejak digital ya, untuk menagih janji rejim Prabowo dan Samsul Ngango. Terima kasih untuk Bang Satrio, calon gubernur Jogja, yang terus menonton sampai akhir dari siaran langsung ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.